dengan bahasa Al-Quran. Kelemahannya ialah menjadi petunjuk Allah bersifat tersial. Yang kedua, tidak ada ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai. Yang kedua yaitu ada metode tahlili. Kelebihannya yang pertama, ruang lingkup yang luas. Yang kedua, memuat berbagai ide. Dan kelemahannya, yang pertama, menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial. Yang kedua, melahirkan penafsiran subjektif. Dan yang ketiga, melahirkan penafsiran yang subjektif. Yang terakhir yaitu metode maudu'i. Kelebihannya ialah menjawab tantangan zaman. Yang kedua, praktis dan sistematis. Yang ketiga, kita metode Muqarrin terlebih dahulu ya. Kelebihan metode Muqarrin ini yang pertama, memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas. Yang kedua ini, membuka pintu untuk selalu bersikap toleransi terhadap pendapat orang lain. Yang ketiga, sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Yang keempat, para mufassirin didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat para mufassir yang lainnya. Kelemahannya, yang pertama, tidak dapat diberi kepada pemula yang baru mempelajari tafsir. Yang kedua, kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Yang ketiga, terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah dilakukan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran baru. Selanjutnya, yang tadi yaitu metode maudu'i. Kelebihannya yang pertama, menjawab tantangan zaman. Yang kedua, praktis dan sistematis. Yang ketiga yaitu dinamis. Yang keempat, membuat pemahaman menjadi utuh. Dan kelemahannya ialah yang pertama, memenggal ayat Al-Quran. Yang kedua, membatasi pemahaman ayat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, boleh dipotong tidak? Itu harusnya materi kelompok 3, bukan kelompok 2. Kelompok 2 harusnya apa judulnya? Al-Mustalahat Al-Tafsiriyah, Bu. Iya. Bukan, kalau di RPS itu kelompok 2 itu Maqasidun Al-Quran. Apa sih? Maqasidul Al-Quran. Maksud Coba sebentar dicek di RPS, kan kalau pertemuan pertama itu kan kontrak perkuliahan. Ya, jadi topik yang pertamanya jadi uslub ya, sudah betul. Tapi ya uslub itu menjadi topik yang pertama jadinya. Tapi kalau pertemuannya memang pertemuan yang kedua gitu. Ya, coba dicek ulang ya. Di RPS-nya. Tapi yang kelompok kedua garapnya apa? Yang kelompok kedua. Nah, ini kan grup kedua menggarapnya mustalahatut tafsir. Nah, yang kedua harusnya maqasid ya. Iya, kelompok pertama itu uslub bukan, Ibu? Betul, kelompok pertama uslub. Yang kedua harusnya maqasidul. Ya, nah kalau memang yang penting anggotanya tidak tabrakan dan isinya tidak tabrakan, hanya tampilnya bisa nanti minggu depan. Maqasid minggu depan karena ini sudah terlanjur di-share dan sudah dipresentasikan. Menurut Ibu nggak apa-apa nanti yang maqasid minggu depan. Bukan, Ibu. Maksudnya kelompok 2 ini dia bukan menyajikan mustalahat. Yang mustalahat itu kelompok 3, itu kelompok saya gitu, Bu. Jadi yang kelompok 2 ini salah materi gitu, Ibu. Bagaimana, Ibu? Ibu mohon maaf. Gimana?
Ini kan di sini udah dibagiin ya Bu ya kelompoknya. Tapi saya lihat di sini kelompok 2 tentang istilah-istilah dalam tafsir yang maqasidul Quran itu ada di kelompok 6 Ibu. Coba. Kelompok 3 tentang tafsir bil matsur, al matsur. Coba di grup ya. Di grup ya. Di grup sudah di-share nama-nama anggota kelompoknya. Nah, sudah dibagikan Ibu. Sebentar. Ibu, Coba di-share. Ibu, Ya. Biar jadi meluruskan. ini kan saya kemarin yang bagiin dan jadi saya ngelihatnya di RPS yang Ibu kasih, yang isinya materi aja itu Bu. Sebentar. Kita cek lagi ke RPS yang asli ya. RPS yang asli sebentar Ibu lihat. Ya Ibu, jadi di situ ada perbedaan materi dari yang Ibu kasih sama yang dari yang itunya. Bentar. Mana ya? Mau Ibu lihat dulu. Di mana letak berbedanya ini? Kurikulum. Ini. Kurikulum. Semester 4 ya? Oh, semester 4 sebentar. Oh iya, yang Ibu share itu ya sebentar, sama yang satu lagi yang ini. Oh iya betul ya, kok berbeda ya? Kenapa ini? Ternyata yang di RPS yang lengkap Mustolahatut Tafsiriyah itu ketiga ya. Yang makosid yang kedua. Halo? Iya Ibu, kemarin kelompok saya ngelihatnya di RPS yang lengkap. Jadi mungkin kelompok saya yang salah ya Ibu. Oh, gitu ya. Iya, tapi bagaimana ini? Berarti materi ini 2 orang yang garap. Iya Ibu, jadi bagaimana? Ya, ternyata di situ beda posisi saja ya. Tapi jadi berpengaruh kepada orang yang sudah menggarapnya. Tapi ini Ibu juga kenapa kok jadi berbeda itu? Saya lihat di ituan Bu, di pembagian kelompok. Iya. Iya, jadi intinya yang makosid berarti belum digarap gitu ya? Iya Ibu. Oke, kalau begitu jalan tengahnya gimana?
Gimana jalan tengahnya ini? Jadi satu judul digarap oleh dua grup berarti ya. Iya, mungkin Ibu ada kesalahan ya ini ya. Ada kesalahan. Apa mungkin Ibu ini melihatnya karena waktu itu kan apa masih itu ya, ketika mau konsorsium mata kuliah sejenis itu kan ada yang mengusulkan urutannya ini dulu, ada yang ini dulu. Nah, mungkin Ibu ada yang apa dokumennya yang Ibu ambil jadi yang ini yang khusus ya, materi inti saja, dengan yang RPS yang secara utuh ternyata sebenarnya urutannya mustalahatut tafsiriyah itu ketiga ya. Jadi gimana ini? Nah, harusnya berarti minggu depan ya nggarap. Atau gini jalan tengahnya. Nanti untuk kelompok yang ketiga yang tidak presentasi hari ini tapi sudah nggarap judul yang sama, nanti begini saja, Ibu kasih jalan tengahnya, Ibu kirim ya, kan harus nggarap, berarti kelompok 3 nggarap makosid ya, makosid, tapi Ibu kasih bahan. Jadi biar mempercepat makalah ya, grup ketiga tinggal nanti menambahkan, mencari referensi yang lain, menambahkan gitu, menyempurnakan apa namanya tulisan yang Ibu kirim nanti. Ya, nanti Ibu japri saja ke grup ketiga. Bagaimana kalau gitu? Jalan tengahnya ini. Ya udah, baik Ibu, nggak apa-apa. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Ya, kelompok ketiga siapa namanya? Oh, ini dia. Ibu mohon maaf sebelumnya. Ya. Untuk yang materi Maqasidul Quran itu ada di kelompok 6, Ibu. Oh lah iya, ini sudah ada. Iya. Jadi yang belum ada garapannya kayaknya yang ini Bu, yang mana? Yang harusnya kelompok 3 yang tafsir bi al-matsur yang itu. Yang ketiga, oh tafsir bil maksur. Iya. Bacanya tafsir bil maksur ya, jangan bi'al. Kita ya bil maksur. Ya, karena kita Al-Qur'an ya, orang Al-Qur'an jadi harus bacanya. Ya, oke. Jadi kelompok ketiga kan tadi sudah nggarap al-mustalahatut tafsiriyah. Nah, nanti Ibu kirim ya tulisan tentang tafsir bil ma'sur, tapi nanti oleh grup kelompok ketiga disempurnakan, ditambahkan, dicari referensi tambahan dan seterusnya gitu. Jadi untuk mempermudah ya. Ya. Bagaimana grup ketiga? Baik Ibu. Ya. Ini Aulia, Rohemi dan Ayu ya. Nanti salah seorang ketua grupnya japri ke Ibu, nanti Ibu kirim tentang tulisan tafsir bil ma'sur ya, untuk mempermudah, mempercepat, karena minggu depan harus presentasi ya, 2 makalah kan, tafsir bil ma'sur dengan tafsir bi ra'yi. Baik Ibu. Oke, nggak apa-apa begitu ya. Ya. Ada sedikit antara topik inti dengan yang RPS ada kekeliruan urutan saja ya. Oke, baik, kalau begitu silakan dilanjutkan. Nanti setelah ini baru perwakilan grup japri ke Ibu. Oke, silakan lanjut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi yang keempat, tentang paradigma atau corak penafsiran. Seiring berjalannya waktu yang mempengaruhi perkembangan pemikiran, lingkungan, serta kebiasaan dari zaman ke zaman, penafsiran juga mengalami perkembangan.
Penafsiran atau penjelasan lebih jauh tentang makna dari suatu ayat di dalam Al-Quran saat ini perlu disesuaikan dengan kehidupan dan kondisi sosial masyarakat. Namun, bukan berarti Al-Quran yang harus mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya adalah mengadakan rekonstruksi kembali kepada produk-produk tafsir klasik yang sudah tidak relevan dengan situasi modern dan menyesuaikannya dengan kondisi terkini. Paradigma di dalam tafsir dipengaruhi oleh beberapa asumsi. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran akan selalu relevan untuk setiap waktu dan tempat. Asumsi yang kedua, teks yang statis dan konteks yang dinamis. Asumsi yang ketiga, penafsiran bersifat relatif dan tentatif. Kemudian, tentang ragam corak dalam penafsiran Al-Quran. Corak tafsir adalah sifat khusus atau yang menyeliputi sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufassir dalam menjelaskan makna-makna atau maksud-maksud di dalam Al-Quran. Artinya, sebuah karya tafsir didominasi oleh pemikiran atau ide tertentu dari sang mufassir. Adapun corak-corak tafsir yang berkembang dan populer hingga masa kini diantaranya, yang pertama, corak lugawi, yang kedua, corak filsafat, yang ketiga, corak ilmiah, yang keempat, corak fikih, yang kelima, corak tasawuf, yang keenam, corak az-zahabi wal ijtima'i. Kemudian materi yang kelima tentang mazhab dalam tafsir, mazhab kalam dan mazhab fikih. Secara istilah, mazhab adalah pemikiran-pemikiran atau dasar yang digunakan oleh para mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan suatu masalah. Secara bahasa, berasal dari kata zahaba yang menempati tasrif isim makan yang berarti tempat pergi. Mazhab kalam. Kata kalam jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti perkataan atau kata, terutama ditunjukkan kepada Allah. Sementara menurut bahasa dalam perspektif tauhid, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan. Ada beberapa madhab atau aliran di dalam ilmu kalam, di antaranya yang pertama aliran Syiah, yang kedua aliran Khawarij dan Murji'ah, yang ketiga aliran Qadariyah dan Jabariyah, yang keempat aliran Mu'tazilah, yang kelima aliran Asy'ariyah, yang keenam aliran Al-Maturidiyah, dan yang ketujuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada madhab dalam fikih. Madhab sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Namun, pada zaman Rasulullah, mazhab hanya sebatas pendapat para sahabat dalam memahami agama. Karena pada masa itu, sumber hukum Islam hanya Al-Quran dan hadis, sehingga jika terjadi perselisihan atau masalah mengenai pendapat masing-masing, para sahabat dan kaum muslim pada zaman tersebut bisa langsung menanyakannya kepada Rasulullah SAW secara langsung. Mazhab fikih mulai berkembang setelah meninggalnya Rasulullah SAW dan setelah masa para sahabat dan para tabi'in. Mulailah muncul berbagai macam mazhab. Ada beberapa mazhab fikih yang terkenal, diantaranya dan masih digunakan sampai sekarang, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan yang terakhir mazhab Imam Ahmad. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Nurul Izza yang telah membacakan materi. Di grup sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di grup sudah ada satu penanya yaitu dari saudari Firna Nahwi Firdaus. Pertanyaannya yaitu tentang sumber tafsir yang kedua itu ada al-ra'yu atau pemikiran manusia yang maknanya mirip-mirip dengan ijtihad. Lalu bagaimana dengan maksud persyaratan yang ketat juga kesadaran pentingnya sains yang amat diperlukan oleh mereka yang ingin menafsirkan Al-Quran? Baik, pertanyaan Firna Nahwa Firdaus yang akan dijawab oleh saudari Kasyifa Fauziah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Apa ingin kelompok 1 terlebih dahulu yang melakukan sesi tanya jawab? Apa dipersilahkan pada kelompok 2 dulu. Baik. Saya ulangi ya.
Saya ulangi pertanyaannya dari Firna tentang sumber tafsir yang kedua, yaitu adalah al-ra'yu, pikiran manusia, yang maknanya mirip-mirip dengan ijtihad. Lalu bagaimana dengan maksud persyaratan yang ketat, juga kesadaran pentingnya sains yang amat diperlukan oleh mereka yang ingin menafsirkan Al-Quran. Ayo apa Mbak Yanti? Ayo Nah, istilah ro'yu di sini kan dekat maknanya dengan ijtihad, kebebasan penggunaan akal yang didasari oleh atas prinsip-prinsip yang benar, menggunakan akal sehat dan persyaratan yang ketat. Wajib bagi seorang musafir memperhatikan secara teliti tentang subjek penafsiran kitab suci. Al-Qurtubi menyatakan barang siapa yang mengucapkan suatu berdasarkan pikiran dan kesannya tentang Al-Quran atau memberi isyarat-isyarat dengan sengaja tentang prinsip dasar, ia patut dicap telah melakukan kesalahan dan penyimpangan, dan kepribadian orang tersebut tidak dapat dipercaya. Perlu dicatat, hadis menyatakan barang siapa sengaja mendustakan kepadaku, maka perlu dicatat, hadis menyatakan barang siapa sengaja berdusta kepadaku, maka mereka adalah tempat baginya. Barang siapa menafsirkan Al-Quran berdasarkan pikirannya, maka ia akan menempatkan neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Dan barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya, maka ia telah melakukan kesalahan. Dari definisi di atas, perlu ditekankan bahwa yang dimaksud ijtihad di sini bukan hanya semata-mata ijtihad atau karena hobi, akan tetapi mempergunakan akal dalam mufasir tersebut sudah dapat mengetahui ungkapan-ungkapan bahasa Arab dari berbagai aspeknya, seperti kebiasaan-kebiasaan orang Arab yang mengungkapkannya, atau pemakaian kata-kata tersebut, mengetahui asbabun nuzul, mengetahui nasikh, mansukh dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi, ketat persyaratannya itu bukan hanya lewat akal pikiran saja, cuman si penafsir ini juga harus memiliki beberapa aspek yang disebutkan tadi, dengan berpegang kepada prinsip-prinsip yang benar dan kaidah-kaidah yang benar, yang umumnya berlaku yang bagaimana syarat-syarat bisa menjadi seorang mufassir, yang wajib dimiliki kepada siapa saja yang mau terjun langsung ke dalam dunia penafsiran Al-Quran, atau siapa saja yang mau menyikapi keterangan arti dari ayat Al-Quran. Nah, terkait dengan pertanyaan kaitannya sains penting bagi seorang penafsir Al-Quran, itu bagaimana gitu kan ya. Di sini bahwa hubungan antara Al-Quran dan sains ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran menghormati kedudukan ilmu dengan penghormatan yang tidak ditemukan bandingannya dalam kitab suci lainnya. Selain itu, sains juga merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan fakta setiap kali umat Islam melaksanakan ibadah memerlukan penentuan waktu yang tepat. Dan bahwa jadi antara pentingnya sains bagi seorang yang ingin menafsirkan Al-Quran itu sangat penting ya, karena saling keterkaitan antara Al-Quran dan sains. Selain itu, dan Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan sesuatu yang saling berhubungan dan melengkapi. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan sendiri itu merupakan sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran Islam. Demikianlah mukjizat terakhir Rasul yang selalu mengingatkan manusia untuk mendengar, melihat, berpikir, merenung, serta memperhatikan segala hal yang ada pada ciptaan Allah di dunia ini. Sekian jawaban dari saya. Apakah Saudari Firna Namabil Firdaus memahaminya? Alhamdulillah cukup terjawab. Terima
kasih Saudari Kasyifa. Sebentar, tadi Ibu karena lagi ke kamar mandi tadi tuh pengen. Tadi yang bertanya siapa? Firdaus? Firna, Ibu. Nahwa Firdaus, Bu. Siapa? Firna? Nahwa Firdaus. Firna, Ibu catat ini. Firna Nahwa Firdaus. Nahwa Firdaus. Tadi pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya yaitu tentang sumber tafsir yang kedua, itu ada al-ro'yu, pikiran manusia, yang maknanya mirip-mirip dengan ijtihad. Lalu bagaimana dengan maksud persyaratan yang ketat, juga kesadaran pentingnya sains yang amat diperlukan oleh mereka yang ingin menafsirkan Al-Quran. Oh, ya. Jadi persyaratan menafsirkan Al-Quran yang biroi ya? Berarti itu biroi? Persyaratan menafsirkan Al-Quran dalam hal sains ya? Dalam hal ilmu? Iya, Ibu. Oke. Ibu catat ini. Oke, sudah dijawab ya tadi. Ya, silakan lanjut. Saya alihkan ke kelompok 1. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 1 ada satu pertanyaan dari Saudari Lucy Meilani. Pertanyaannya, dalam makalah disebutkan bahwa salah satu karakteristik dalam uslub Al-Quran ialah singkat dan padat makna. Boleh tolong berikan contoh ayat Al-Quran yang memiliki karakteristik tersebut? Baik, pertanyaan Lucy, insya Allah saya akan jawab sendiri. Jadi, karakteristik pada uslub Al-Quran yang kedua itu ialah singkat dan padat makna. Makna tersebut ialah aspek yang begitu mengagumkan, sebab tidak mudah menyusun kalimat singkat, tetapi syarat akan makna biasanya orang yang berupaya memadukan kata yang singkat dan padat makna hanya berakhir pada tingkat pemaduannya saja. Nah, pesan yang banyak itu bila tak pandai memilih dan menyusun kata memerlukan kata yang banyak pula, tetapi Al-Quran dengan metode diksinya mampu menampung sekian banyak makna dengan kata-katanya yang singkat. Dr. Muhammad Abdullah Daras memberikan ilustrasi dengan mengambil salah satu penggalan ayat pada surat Al-Baqarah ayat 212. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Pada kalimat wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab yang artinya dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Nah, menurut beliau, bahwa penggalan ayat ini paling tidak memiliki 5 pengertian. Yang pertama itu, Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa ada yang berhak mempertanyakan kepada Allah mengapa Dia memperluas rezeki kepada seseorang dengan mempersempit kepada yang lain. Yang kedua, Allah tak pernah memperhitungkan pemberiannya kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, rezeki itu tak dapat diduga kehadirannya. Yang keempat, Allah memberikan rezekinya tanpa memperhitungkan secara detail amalannya. Yang terakhir, rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya jumlahnya begitu banyak sehingga penerimanya tak sanggup menerimanya. Jadi itu contoh dari karakteristik uslub Al-Quran pada aspek kedua yaitu singkat dan padat makna. Bagaimana Saudari Lucy? Apa jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Umia. Sangat jelas. Terima kasih kembali. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin menambahkan?
Mungkin dari Ibu yang menambahkan, Bu. Ya, nanti Ibu tambahkan di belakang ya. Sekarang diskusi dulu aja. Ya, nanti Ibu tambahkan. Hah? Ya. Kalau begitu Ibu langsung menambahkan ya. Yang pertanyaan siapa tadi itu? Lucy ya? Iya, Ibu. Ya, jadi Lucy menanyakan tentang karakteristik ya. Uslub Al-Qur'an itu kan banyak ya karakternya. Nah, tadi sudah dicontohkan di dalam surat Al-Baqarah. Sebenarnya nanti kalian ketika membaca ayat Quran ya, ketika menghafal Al-Qur'an akan terasa nanti ternyata apa yang dibaca itu bahasa di Al-Qur'an itu sangat padat, ringkas ya, dan jelas maknanya. Berbeda dengan bahasa Arab ya, ketika bercakap dengan bahasa Arab atau kita berbahasa Indonesia kan dengan bahasa yang panjang ya, lafaz-lafaznya atau kata-katanya itu panjang. Nah, tapi kalau di Al-Qur'an itu sangat singkat, sudah paham gitu. Nah, selain itu contoh yang lain adalah misalnya ayat di surat Maryam. Di situ ayat 4 yang disebutkan bahwa ayatnya begini. Washta'alar ra'su syaiba. Nah, hanya 4 ya, hanya 4 kata ya, 4 lafaz. Washta'ala, ar-ra'su dan syaiba. Nah, washta'ala, ishta'ala, kemudian ar-ra'su, kemudian syaiba. Nah, hanya 4, tetapi ini makna dari segi maknanya ya. Ishta'ala itu maknanya kan menyala. Menyala. Jadi ini ishta'ala menyala, kemudian lebat. Nah, ini berkaitan dengan apa kalau menyala atau lebat? Ya, apanya yang lebat? Ya, atau apanya yang menyala? Kalau arti yang sesungguhnya kan ishta'ala itu adalah menyala. Menyala. Nah, kemudian hubungannya dengan syaiba. Syaiba itu maknanya adalah uban. Ya, berarti kan uban menyala, ar-ra'su maknanya kepala. Jadi uban menyala di kepala. Nah, apakah menyala? Kan gitu. Ternyata maksud menyala karena kan uban kan warnanya putih ya. Uban warnanya putih ya. Jadi itu apa namanya? Al-Qur'an menggunakan lafadznya ishta'ala. Jadi uban menyala atau lebat di kepala. Nah, maksudnya apa itu? Ya, struktur bahasa seperti itu. Ya, kan ada hubungannya antara ista'ala ya, berhubungan dengan kata syaiba, kemudian sekaligus juga secara struktural ya berhubungan erat dengan kata ar-ra'su ya, kepala. Nah, ini ya kalimat seperti ini ya kalau kita bandingkan dengan yang lain ya. Nah, ini misalnya toba zaidun nafsan
Nah, itu kan bahasa Indonesianya. Bahasa Arab, kok bahasa Indonesia. Bahasa biasanya gitu ya. Kalau tadi bahasa Al-Qur'an ya mengandung ijaz ya. Ijaznya luar biasa ya. Jadi mau mengatakan bahwa orang itu sudah tua gitu loh. Di Al-Qur'an itu. Nah, nanti coba lihat kisah di surat Maryam ini ya. Siapa yang disebut washta'al ra'su syaiba itu? Dia sudah tua renta, tidak mungkin memiliki anak, tidak mungkin memiliki keturunan gitu. Nah, jadi bahasanya seperti itu. Jadi menganggap bahwa orang sudah tua itu identik karena sudah tua, tidak memiliki keturunan, maka dianggapnya mandul kan. Ya, tetapi di sini tidak gitu loh. Ya, tidak. Ternyata Allah memberikan karunia kepada diantaranya kan Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, gitu kan. Walaupun sudah usia, tetapi beliau tetap memiliki keturunan gitu. Nah, jadi ini gaya bahasa ya. Stylish kan gaya ya. Ya, gaya ungkapan di Al-Qur'an itu seperti itu gitu loh. Berbeda dengan tadi Qoba Zaidun nafsan. Ya, ini bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya gitu, bahasa yaumiyahnya ya. Nah, tidak memiliki stylish yang sangat tinggi, tidak memiliki ijaz ya, gitu. Kemudian nanti ada contoh lain antara Al-Qur'an dengan hadis pun sama. Nah, jadi gaya bahasa di Al-Qur'an memang memiliki style yang sangat luar biasa ya. Bahasa hadis pun ya berbeda dengan bahasa Al-Qur'an ya, stylishnya. Kalau tadi bahasa Arab harian seperti itu, nah kalau misalnya bahasa Al-Qur'an dengan hadis ya, misalnya kita perhatikan ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, kan itu kan ada ayat Al-Qur'annya. Dia menggunakan innamal mu'minuna. Inna ya, menggunakan inna. Tapi di hadis ya menyebutnya ada hadis al-muslimu akhul muslim. Ya, jadi hampir mirip dengan gaya bahasa orang Arab ya, bercakap-cakap bercakap-cakap seperti bahasa yaumiyah gitu. Nah, kalau bahasa Al-Qur'annya innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, itu ada di surat Al-Hujurat ya, ayat 10. Nah, coba bandingkan dengan hadis Nabi yang berbunyi ya, Rasulullah, sabda Rasulullah, al-muslimu akhul muslim, la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Ya, itu stylenya, ya, gaya bahasanya mudah difahami, strukturnya hanya menyebutkan al-muslimu. Nah, berarti kan seorang muslim atau orang muslim. Akhul muslim. Ya, akhul muslimi. Ya, ada aku berarti akhul muslimi ya, ininya harokatnya. Nah, orang muslim itu saudara muslim. Ya. Bahasanya biasa kan? Ya, terus la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Ya. La yuzlimuhu. Ia tidak menganiayanya, ya. La yuzlimuhu wa la yuslimuhu, dan tidak dibiarkan musuh mengganggunya. Ya, maksudnya tidak mereka orang-orang muslim harus sejahtera gitu, harus selamat. Ya. Nah, jadi itu gaya bahasanya, stylishnya. Tapi kalau Al-Qur'an menggunakan innamal mu'minuna. Inna ya. Inna kan berarti sesungguhnya ya. Nah, inna atau sungguh gitu. Jadi diawali dengan innama. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun ya.
hendaklah orang muslim itu orang-orang yang bersaudara, ikhwatun. Fa aslihu, ya. Maka perbaikilah olehmu, ya. Fa aslihu baina akhwaikum, ya. Perbaikilah olehmu hubungan antara dua saudaranya, baina akhwaikum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullah, dan bertakwalah, ya. Bertakwalah kepada Allah, ya. La'allakum turhamun, ya. Supaya kamu dirahmati, rohima. La'allakum turhamun. Nah, jadi itu bahasanya dalam, ya, stylishnya, strukturnya, kalau kita perhatikan sangat dalam, ya, sangat dalam, sangat indah, dan menyentuh, ya, menyentuh kita, ya, menyentuh orang yang membacanya. Jadi Allah melalui Al-Quran, ya, melalui Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya, gaya bahasanya seperti itu. Padahal Allah, ya, Al-Quran itu menghendaki bahwa sesama manusia itu jangan bermusuhan, gitu. Bersatulah, kalian tuh bersaudara. Gitu. Nanti Allah akan merahmati. Hanya ingin menyampaikan hal seperti itu, tapi struktur bahasanya sangat indah, tidak tidak menyakiti kepada orang yang memang dia kan ada orang hatinya hatinya tuh gampang tersentuh, atau hatinya dia sering nyenggol orang lain dengan bahasa kasar dan sebagainya. Ya, dengan kalimat seperti itu, ya, kepada pihak-pihak tersebut, kalau hatinya dia hatinya diberikan hidayah sama Allah, pasti akan tersentuh, dan dia tidak akan lagi berbuat kezaliman kepada orang lain, ya. Tidak hanya kepada saudaranya, ke orang lain pun, ya, seperti itu. Karena di hadisnya langsung dikuatkan, akhul muslim, ya, al muslim akhul muslim, ya. Jangan hanya kepada saudaranya dia berbuat baik, tapi kepada orang lain tidak. Nah, jadi ini cukup dengan gaya bahasa atau stylish seperti itu, ya, uslub, ya. Uslubnya kan bahasa Arabnya, ya. Kalau bahasa bahasa Inggrisnya kan stylistika, ya. Atau bahasa Indonesianya jadi apa? Gaya, gaya bahasa, ya. Gaya bahasa. Nah, seperti itu, ya. Ini tambahan dari Ibu, ya, untuk penanya siapa, Lucy. Ya, kemudian untuk siapa satu lagi, Firna, ya. Firna Nahwa Firdaus bertanya tentang syarat yang ketat terhadap penafsiran, ya, terhadap penafsiran terkait dengan ilmu, ya, ilmu atau sains. Nah, di situ nanti akan lebih dalam lagi, ya. Ini kan masih baru membahas tentang persyaratan, ya, persyaratan istilah-istilah, ya. Mustalahatut tafsir, ya, kan istilah dalam tafsir, ada takwil, ada tafsir, ada tarjamah, gitu. Kemudian macam-macam tafsir, ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil isyari, kemudian metodologi, ya, macam-macam kan, ada tafsir maudhu'i, tafsir ijmali, tafsir tahlili, tafsir muqarran. Nah, itu. Kemudian nanti warnanya tafsir, ada yang warnanya lauhun, ya, warnanya tafsir ilmi, tafsir i'jazi, tafsir adadi, dan seterusnya. Nah, ini masih hanya pengenalan istilah-istilah. Nanti setelah ini, ya, ada pembahasan tafsir bil ma'sur, ya, ada tafsir bil ra'yi. Nanti di situ akan lebih jelas, ya, persyaratan untuk tafsir bil ra'yi ini masuknya, karena sudah terkait dengan sains, ya, sains atau ilmu, ya. Nah, kan tadi ditanyanya tentang persyaratan yang ketat terhadap tafsir ilmi atau tafsir sains, ya. Jadi itu contoh yang sederhana, ya, karena nanti di tafsir bil ra'yi itu ada yang
jaiz ya, ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Ya, contoh yang gampang misalnya surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Nah, di situ ya al-qalam dan Iqra. Ya, Iqra itu menandakan ya kalau kita ingin maju ya secara biroi, maka menafsirkan ayat ini adalah suatu ilmu pengetahuan diperoleh melalui Iqra. Ya, bacalah. Dengan membaca maka kalian akan bisa menggali semua ilmu-ilmu yang lain. Ya, kemudian nanti di terakhir tuh bil qalam. Nah, dengan apa ya untuk menggapai ilmu-ilmu tersebut? Ternyata di sini oleh salah seorang mufasir bil qalam, dengan qalam. Ya, qalam pada saat ini adalah bisa dengan menggunakan pulpen, pensil, kemudian dengan komputer, internet, dengan HP, dengan sarana telekomunikasi yang lainnya. Dengan IT, kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Al-Qalamnya seperti itu. Ya. Ya, jadi berbeda dengan dulu, zamannya Nabi, bil qalamnya dengan apa? Ya, dengan nulisnya di bebatuan, ya, di pelepah kurma, di kulit-kulit binatang. Tapi zaman terus berkembang, ya, akhirnya ada alat-alat yang lain. Ya. Nah, sampai akhirnya sekarang kita nggak bertemu dengan kalian, ilmu bisa transfer ya kan? Dengan Zoom. Ya, Masya Allah, luar biasa. Zamannya Ibu belum ada Zoom. Nggak ada Zoom. Kalau kita mau nyari, kalau bikin makalah, harus ke perpus. Ya. Jadi lihat di perpus dulu, mana buku-buku referensi yang sesuai, gitu kan. Kalau sekarang kalian tidak harus datang ke perpus, bisa ke e-book yang ada di Google ya. Bisa lihat jurnal, bisa lihat tulisan-tulisan orang lain melalui internet. Nah, itu adalah bil qalam. Ya, bil qalam. Jadi penafsiran bil qalam ya itu sangat luas, terus berkembang karena tafsir biroi itu kan dengan logika. Ya, tapi itu tadi nanti ketika membahas kalian pemakalah yang keberapa itu, keempat mungkin ya, ketika membahas tafsir biroi nanti seperti itu. Nah, jadi saatnya sekarang menafsirkan biroi, mana yang jaiz, mana yang ghairu jaiz, ya, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Nanti di situ akan dipaparkan ya makalah berikutnya. Mungkin itu tambahan dari penanya Firna Nahwa Firdaus ya. Ya, bagaimana Firna? Iya Ibu, terima kasih. Alhamdulillah terjawab. Ya, oke. Kemudian tadi si Lucy. Lucy bagaimana Lucy? Mana Lucy ya? Hadirah Ibu, alhamdulillah Ibu sudah terjawab dengan jelas. Paham ya? Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Oke, sekarang silakan dilanjutkan lagi. Masih ada waktu ya. Silakan mana yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas dari pemakalah ya. Mungkin bisa dikritisi ya makalahnya atau ada tulisan yang belum jelas gitu. Boleh silakan. Atau mau menambahkan. Assalamualaikum Ibu, saya izin bertanya. Nah, silakan. Ini Syifa ya. Syifa Ibu catat ya. Alhamdulillah Ibu. Ya, Syifa. Iya lagi. Bentar. Ibu maaf ini saya mungkin tidak bersangkutan dengan tema yang sekarang. Tapi saya yang saya mau tanyakan
apakah Al-Qur'an ini seluruh bahasa Al-Qur'an ini berasal dari bahasa Arab atau dari luar bahasa Arab, Ibu? Seluruh dari Kemudian bahasa Al-Qur'an atau ada yang bukan dari bahasa dari Arab luar ya? bahasa Arab. Dari luar bahasa Arab. Ya. Terus? Apalagi? Kemudian Ibu, terus Al-Qur'an ini berdasarkan wahyu dari Allah ataukah ini ada dari maksudnya dari ini apa Ibu? Apa berasal dari kejadian pada saat itu Ibu? Seluruhnya itu keseluruhan itu atau beragam? Atau beragam. Ya, oke. Terus apa lagi? Itu saja Ibu. Baik, Itu saja, Ibu. ya, Terima baik kasih, kita Ibu. beri upload Assalamualaikum. nih. Ya, Syifa Romdonia ya. Bagus sekali pertanyaannya. Syifa Romdonia. Ibu baru nyatat Syifa saja. Syifa. Siti Syifa Romdonia, Ibu. Oh, ada Sitinya. Romdonia. Siti. Iya, Ibu. Siti Syifa Romdonia ya. Romdonia. Donia. Asli dari mana? Syifa dari mana aslinya? Asli dari Bogor, Ibu. Oh, dari Bogor. Dulu sekolah di mana aliyahnya? Aliyah di mana? Ibu, mohon maaf. Ya, sekolah aliyahnya di mana dulu? Di Sukabumi, Ibu. Oh, pesantren. Pesantren. Iya, Ya. Ibu. Sekolah di Sukabumi ya. Sekolah. Pesantren apa namanya? Al-Amin, Ibu. Al-Amin, iya. Dulu ada kakak kelas ibu dari Bogor, Tipar. Tipar. Pesantren apa ya? Yang Tipar tuh. As-Salafiyah. As-Salafiyah, Ibu. Iya, iya. Pesantren As-Salafiyah kayaknya. Cuman namanya apa lupa. Itu di Tipar. Sekarang Bu itu Bu. Ada di Ya Bu Eka. Bu Eka tuh. Nah, ibunya Bu Eka itu kakak kelas ibu, ya aslinya dari situ, dari Tipar pesantren bilangnya. Tapi apa namanya? Ya oke deh. Ya, ada As-Salafiyah 1, ada As-Salafiyah 2. Iya oke. Ya, yang penting seperti itu ya. Biar kenal aja ini secara psikis ya. Jadi ibu udah membayangkan, oh berarti dulu di Sukabumi, sekarang di Bogor ya. Memang tinggalnya asli orang Bogor. Oke. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, apakah Al-Qur'an ini seluruhnya berbahasa Arab seluruhnya bahasa Arab atau ada bahasa lain selainnya dari Al-Qur'an? Oh iya. Jadi ada bahasa yang ternyata setelah diteliti ya, sahabat sendiri yang berada di Madinah dan Makkah itu tidak mengetahui makna itu gitu. Nah, seperti itu. Jadi pas ditanya, kok saya nggak paham ya tentang itu. Nah, kalau tidak salah ya, ada ayat yang fawakih. Nah, apa itu? Urutan satu ayatnya itu. Wa fakihata wa abba. Ya, sepertinya itu ayat itu. Jadi fakih ya, al-fawakih. Al-fawakih kata sahabat, kalau ini saya paham. Makna al-fawakih itu kan buah-buahan. Tapi ketika kalimat berikutnya wa abba. Wa abba itu apa? Ditanya sahabat karena tidak tahu, ya berkata bahwa oh, saya tidak paham. Sungguh saya selama ini ketika Rasul menerima wahyu, saya tahu gitu, saya paham ya semua makna-maknanya. Begitu tidak tahu, saya tanya ke sahabat, ke Nabi gitu, ke Rasul gitu. Tapi begitu Nabi sudah tidak ada, kemudian para sahabat, jadi ini nanti masuknya ke tafsir bil ma'tsur ya. Nanti mungkin di tafsir bil ma'tsur nanti harus ada penjelasan. Ada penjelasan bahwa
ada contoh-contoh tafsir bil ma'tsur kan asar ya. Berarti kan dari menukilnya kan dari hadis Nabi. Tapi ternyata di situ ada sahabat yang tidak memahami ayat itu. Ya, ternyata setelah dicari-cari, oh maknanya Abba itu begini gitu. Jadi pastinya kan tidak jauh dengan fawakih buah-buahan. Nah, di situ apa? Maksudnya tuh apa? Binatang, ternak, apa-apa gitu. Nanti persisnya ya kita lihat di tafsir bil ma'tsur. Nanti di situ akan dijelaskan ya makna itu. Tapi yang jelas seluruh Al-Qur'an itu ada bahasa yang bukan dari bahasa Arab. Nah, gitu. Bahasa Al-Qur'an itu kan berbahasa Arab. Ya, tetapi ada lafaz yang seperti itu. Nah, contoh yang lain misalnya Ibrahim. Ibrahim itu bukan bahasa Arab. Ya, nama seseorang, nama Nabi Ibrahim ya, nama nabi ya, seorang utusan Rasul sebelum Nabi Muhammad ya, bernama Ibrahim. Nah, tetapi makna Ibrahim itu bukan dari bahasa Arab. Bahasa Ibrani ya, tetapi di Al-Qur'an ada gitu. Ada menyebutkan wa ala Ibrahima kan? Ya, Allah kan berarti keluarga Nabi Ibrahim. Gitu. Nah, jadi ini contoh yang sederhana. Tapi nanti lebih detail lagi nanti kita ketika membahas tafsir bil ma'tsur ya. Itu ya Syifa ya. Ya, kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah Al-Qur'an ini berdasarkan wahyu dari Allah atau dari kejadian saat itu atau beragam. Ya, jadi maksudnya apa yang ada di Al-Qur'an itu ya, wahyu yang dari Al-Qur'an itu sesuai dengan kejadian saat itu ya, atau beragam, tidak mengambil kejadian. Itu ya maksudnya ya, Syifa. Mana Sifanya nggak kelihatan nih? Sifa. Terpental, Ibu. Oh, terpental lah, bagaimana yang bertanya terpental. Ya, jadi pertanyaannya kan seperti itu. Dia menanyakan wahyu dari Al-Qur'an itu kan wahyu dari Allah. Ya, dasarnya wahyu itu apakah berdasarkan dari kejadian saat itu? Nah, berarti kalau kejadian saat itu namanya asbabun nuzul. Nanti hubungannya dengan asbabun nuzul. Nah, Al-Qur'an itu isinya ada yang menyesuaikan dengan asbabun nuzul, ada yang tidak. Ya, ada yang memang Allah berkehendak memang mau menurunkan ayat ini ya turun saja. Tidak harus berdasarkan asbabun nuzul gitu, kejadian saat itu. Ada yang memang berdasarkan kejadian ya, masyarakat pada saat itu, atau karena pertanyaan dari masyarakat, kemudian Nabi menunggu jawabannya. Nah, seperti itu. Banyak contohnya ya. Misalnya kalian kan di semester 1 apa semester 2 tuh ada ya asbabun nuzul. Kan ada misalnya yas'alunaka 'anir ruh ya. Kan masyarakat sana menanyakan tentang ruh. Ya, kemudian Nabi tidak serta-merta langsung bisa menjawab. Ya, mereka seperti mengejek Nabi. Ya, coba tuh tanya sama dia tuh. Ya, maksudnya sambil nunjuk ke Nabi Muhammad, tanya aja sama dia ya, tentang ruh. Ya, Nabi kan dia merenung, kemudian turun ayat itu. Yas'alunaka 'anir ruh, kemudian dijawab ya, oleh Allah melalui ayat itu. Qulir ruhu min amri rabbi. Nah, jadi ruh itu adalah urusan Allah, urusanku, bukan urusan kamu. Meskipun kamu seorang dokter ya, meskipun kamu bisa mengobati penyakit, bisa menyembuhkan, pada hakikatnya adalah semuanya ruh itu dari Allah. Ya, Allah memanjangkan umurnya atau memperpendek umurnya itu sudah ajalnya sudah ditentukan. Ya, jadi cukup jawabannya kulir ruhu min amri robbi. Hanya itu simple, bahasanya singkat, padat,
Nah, itu namanya stylish, uslub, ya, uslub Al-Qur'an, gaya bahasanya Al-Qur'an. Ditanyakan tentang ruh, Allah langsung menjawab seperti itu. Jadi Nabi sudah tidak berkata panjang lebar, ngasih alasan macam-macam. Udah, ya, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi ini sayang si Syifanya nggak bisa mendengarkan ya. Bisa Ibu. Oh, Tadi kepental terus. iya. Jadi bagaimana? Pertanyaannya bagus dia. Apa namanya? Artinya dinamis ya. Dinamis. Berarti Ibu setiap pertanyaan pada zaman itu yang dilontarkan kepada para nabi, kemudian tidak semuanya harus dijelaskan, ada porsinya, ada porsi untuk dijelaskan oleh nabi dan memang ada bagian untuk Allah berarti ya Ibu. Maksudnya begini, Allah menjelaskan melalui nabi, melalui wahyu, melalui Al-Qur'an. Jadi langsung Allah turunkan ya jawabannya melalui Al-Qur'an. Jadi Nabi itu semua Al-Qur'an kan wahyu dari Allah, bukan perkataannya beliau. Ya, semua dari Allah ya diturunkan melalui malaikat Jibril secara bertahap, berangsur-angsur. Ya, ini hikmahnya ya kenapa Al-Qur'an atau wahyu itu turunnya tidak secara sekaligus. Kalau secara sekaligus nanti nggak ada bedanya dengan kitab yang samawi yang sebelumnya. Ya, kitabnya Zabur ya, kitab Zabur, Taurat, Injil kan turunnya sekaligus. Ya. Nah, ini kelebihannya, keistimewaannya, mukjizat Al-Qur'an di situ. Turun tidak sekaligus. Ini. Jadi bertahap, berangsur-angsur karena itu tadi untuk ternyata hikmahnya begitu ada masalah terkait dengan ajaran Islam, syariat Islam yang belum diturunkan wahyunya ya. Kemudian Allah langsung menurunkan melalui nabi. Nah, jadi itu ada yang kan berhari-hari terkadang ayat itu baru turun, baru dijawab. Ada yang spontan. Ya, begitu kadang Nabi sedang bersama-sama para sahabat, terus tiba-tiba wahyu turun. Ya, Nabi keringat dingin keluar. Itu sahabat melihat itu. Para sahabat penulis wahyu melihat. Ya, sahabat itu. Nah, begitu Nabi sudah menerima wahyu, kemudian malaikat Jibril yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, hanya Nabi yang bisa mendengarkan bahwa Nabi sedang menerima wahyu, tapi tanda-tandanya ada yang Nabi keringat dingin bercucuran gitu kan. Nah, setelah itu baru Nabi menyampaikan bahwa tadi saya habis didatangi malaikat Jibril memberikan wahyu seperti ini. Kemudian disebutkan oleh Nabi, diungkapkan ke sahabat dan sahabat disuruh menulis langsung, mencatat. Ya, itu tugas penulis wahyu seperti itu. Ya, Khulafaur Rasyidin itu pencatat wahyu, penulis wahyu. Kemudian sahabat yang lain ya, ada Ibnu Abbas, ada sahabat yang lain ya, itu seperti itu. Nah, jadi itu ya proses turunnya wahyu kalau itu. Ya, kalau berdasarkan kejadian atau tidak, ya itu ada yang memang berdasarkan asbabun nuzul, ya ada asbabnya, ada yang tidak pakai sabab. Nah, seperti itu. Ya, coba ingat-ingat ketika semester 1 kalau nggak salah itu asbabun nuzul tentang bab asbabun nuzul tuh judulnya. Ya. Oke, ada juga yang nuzulul Quran. Nah, kan ada bab di semester 1 itu udah lewat. Mungkin Syifa lupa. Ya, oke. Bagus tapi itu untuk mengingatkan kita kembali karena ini terkait uslub ya, gaya bahasanya. Ya. Oke, jelas Syifa Romdonia. Jelas Ibu, terima kasih penjelasannya ya. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih juga sudah bisa memahamkan, bisa dipahami. Ya, baik, silakan yang lain. Ini masih ada waktu, ada jam berapa ini? 10.53. Masih ada waktu ya? Silakan, atau Ibu lihat ini ya, makalahnya. Sebentar. Ibu lihat dulu. Ibu koreksi makalah ya. Sudah.
Nah, yang uslub ini ya, makalahnya Ibu buka di sini Fakultas Tarbiyah. Nggak ada PIAUD-nya ya, ini khusus Tarbiyah aja ya, PAI aja. Iya, Ibu. Oke, di sini yang di atasnya penulis karena IIKI tidak ada di Jakarta ya, Tangerang Selatan saja ya, ditulisnya. Ya, kemudian ini tanggal presentasinya hari ini, ditulis hari ini saja, biar nanti ingat. Ya. Di halaman apa, I ya, satu Rumawi. Nah, kemudian untuk bab 2 ini sudah sesuai belum dengan RPS ya? Iya, Ibu. Sudah. Oke. Kemudian latar belakang, rumusan. Ya, rumusan kan pertanyaan ya. Iya, Bu. Ya, pertanyaannya kalau tadi poinnya di silabi ada sampai F, tuh 2, 3, 4, 6, berarti ini 6. Iya. Sudah 6, oke. Kemudian tujuan juga sama 6, oke. Kemudian uslub. Nah, ini di footnote, ini agak maju ya, agak apa namanya, Menjorok, Ibu, ke dalam. menjorok ke dalam. Nah ya, menjorok ke dalam. Iya, Bu, tadinya mau menjorok ke dalam, cuman kelihatannya agak kurang rapi, Bu, jadi dibenerin lagi, Bu. Oh, nanti itu di apa namanya, rata kiri, rata kanan. Ini juga yang footnote keduanya kan nggak rata kanan. Ya, coba nanti diulang lagi ya, diperbaiki. Tetap harus jorok ke dalam. Ya, karena ketentuan di itunya. Nah, kemudian sama ini berarti semua footnote ya. Semua footnote-nya sama. Nah, terus perbedaan uslub dengan kata dan struktur kalimat. Ini mestinya ditambahkan ya. Ini hanya menyebutkan uslub bukan kata atau struktur kalimat. Seringkali orang salah. Ya. Iya, Bu, dapat referensinya cuma segitu, Bu, dari buku. Oh, begitu ya. Iya, Bu, cuma sedikit, nyari-nyari nggak ketemu, Bu. Susah ya. Sudah mulai semester 4 sudah mulai susah ya. Sudah mulai apa? Ya sudah mulai ke inti ya, ke inti, bukan yang di luar, bukan di kulit ya, sudah ke dalam Al-Qur'annya gitu. Ya. Nah, kalau ya apa namanya, di situ dapatnya sedikit ya. Iya, Bu. Jadi kalau aspek uslub kan berarti susunannya, terus kata dan strukturnya. Nah, di sini footnote-nya 15 Habib ya, Habib. Iya, memang bukunya kita sedikit ya. Iya, Bu, bukunya sedikit. Iya, hanya di Habib saja ya. Uslub memiliki jangkauan. Uslub bukan kata struktur. Oh, ini layak tepat. Makna yang katanya sampai situ saja. Satu, ya memang dari bukunya sih itu aja sih yang baru dapat ya. Ya, uslub itu berarti apa ya? Boleh dibilang uslub itu
torikoh ya, torikoh jalan ya, torikoh jalan atau metode ya. Dan fannun itu kan seni ya. Uslub kan berarti seni ya, gaya bahasa kan berarti seni ya. Uslub style kan stylenya gimana gitu kan, gaya penampilan ya kalau kita ya orang pakai bajunya atau apa gayanya. Jadi kan kenapa ini bocor nih, ada yang bocor, tolong di mute. Nah, jadi itu. Nanya dulu, kamu kalau misalnya bukan harus ada tembaknya apa jalan ke Bocor dari mana? Saya nggak tahu mantan aku satu, ngapain nanya aku. Suwaibah. Jadi gue mungkin mikir, habis itu baru tembak. Mute-nya Suwaibah. Suwaibah, mute-nya. Nah ya. Jadi itu tadi ya. Jadi uslub itu adalah torikoh ya, torikoh dan fannun. Ya, torikoh dan fannun itu apa metode berarti. Torikoh kan jalan, cara atau metode. Ya. Kemudian dan fannun berarti jalan menuju seni kan, jalan dan seni. Nah, gitu jadinya uslub itu. Nah, terus kalau apa namanya tadi uslub kata dan struktur ya. Kalau kata kan berarti lafaznya ya. Lafaznya. Kalau apa struktur berarti kan susunannya ya. Susunannya. Nah, susunannya seperti apa? Ya tadi seperti wasta'ala ra'su syaiba. Nah, itu susunannya. Ishta'ala ar-ra'su sama syaiba. 3 kata. 3 kata dirangkai. 3 kata yang dirangkai membentuk seperti itu ya. Jadi menyusun kalimat itu diibaratkan dengan menjahit pakaian. Nah, gitu. Kan tadi kan uslub kan jalan, torikoh ya. Cara fannun dan fannun berarti kan seni ya. Cara dan seni lafaz untuk Al-Qur'an ya, itu ibarat tadi menjahit pakaian. Ya, warna kainnya, harganya, kemudian kualitasnya ya. Nah, itu boleh sama, tetapi bila kain itu dijahitkan kepada 2 orang penjahit ya, maka pasti akan ada perbedaan. Ya, ada perbedaan dari aspek modelnya. Kita kan menjahit misalnya ke si A dengan ke si B, penjahit si B. Ternyata bahannya sama, benangnya sama, tapi kok beda gitu. Ketika dipakai oleh kita, kok yang ini enak, lebih apa ya, stylenya lebih nyaman, lebih ini. Tapi kalau yang satu, kok ininya apa seret ya, nggak enak dan sebagainya. Jadi nanti akhirnya tergantung kepada si pembuat. Nah, jadi seperti itu apa namanya perbedaan uslub, kata dan struktur kalimat. Nah, siapa yang kayak Al-Qur'an kan yang kalam, Al-Qur'an kan pembicaraan. Kalamnya siapa? Kalam Allah. Ya. Allah, kalamnya Allah. Ya. Sama-sama bicara, sama-sama mengeluarkan kata, sama-sama membuat susunan uslubnya, ya, stylenya, tetapi kok berbeda kalamnya Allah gitu. Ya, si pembuatnya, ya, Allah dengan si pembuatnya hadis oleh Nabi dan oleh bahasa Arab. Nah, 3 saja kan berbeda. Nah, ya, jadi di situ apa namanya unsur perbedaan. Dan untuk memahami kata, struktur kalimat dan uslub seperti itu ya. Ya, memang referensinya nggak masalah, misalnya dapat 1, ya Ibu juga sama karena ini
ini sudah apa ya, kelas tinggi ya. Kelas tinggi kita untuk memahami Al-Qur'annya. Ya, oke, jadi itu apa namanya tambahan dari Ibu ya tentang ini. Kemudian di terakhir apa kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini sudah sesuai belum? Sudah menjawab 6 tadi belum? Nah, ini harusnya kesimpulan itu menjawab 6 yang ada di rumusan masalah tadi. Jadi nanti sama dengan kalian ketika membuat skripsi, di rumusannya ada 6, di sini harus ada 6. Singkat saja, ya singkat saja. Apa menjelaskannya? Namanya juga kesimpulan. Disimpulkan secara singkat, padat. Nah, adapun rinciannya kan sudah ada di makalah. Ya, oke. Jadi ini masukan untuk makalah ya. Nanti perbaikannya seperti itu. Kemudian yang kedua, makalah. Kok ini sebentar. Makalah kedua. Masukkan kelompok kedua ya. Nah, ini tahun akademiknya. Kita masih tahun akademik 2021-2022 ya. Bukan 2022 garis miring 2023. Jadi semester genap itu posisinya ada di ada di tahun akademik 2021 2022 ya. Nanti ini diperbaiki di cover ya. Nah, kemudian ini sudah betul Tangerang, tapi sebaiknya disebut Selatan. Kita posisinya ada di Tangerang Selatan. Kemudian tanggalnya disebut tanggal sekarang ya. Tanggal sekarang berapa tanggalnya? 31. Ya, oke. Jadi disebut tanggal 31 ya, sama dengan nanti pemakalah pertama juga. Tanggal 31. Nah, kemudian di pembahasan ini sudah sesuai dengan di RPS belum? Sudah ya? Tuh minum tuh. Iya, Bu, yang tadi. Siapa yang mana? Dan kenapa nih bocor lagi nih? Siapa nih? Syifa Fauzia. Mute-nya di ya. Ya, jadi apa namanya? Tadi mana? Sudah sesuai ya? Nah, kalau sudah sesuai, oke. Kemudian rumusan masalah juga sama ya. Ini ada berapa? Ada 5. Rumusan masalah disamakan dengan yang sana. Tujuannya juga sama 5. Terus nanti di kesimpulan sama ya. Harus 5 juga. Harus 5 juga. Coba 5 belum? 5 belum. Sudah 5 belum? Sudah, Ibu. Sudah 5 ya. Oke, jadi ini sudah menjawab sana ya. Iya, Ibu. Oke, nah kemudian daftar pustaka. Ini posisi daftar pustaka ini berbeda dengan yang di footnote penulisannya. Jadi baris kedua harus menjorok ke dalam. Terus rata kanan, maaf. Ini sepertinya belum rata kanan belum. Nah, ini kurang itu saja. Nah, kemudian cara menulisnya harus sesuai dengan abjad. Kalau misalnya di sini Rosihon Anwar, ya berarti urutannya huruf R. Kemudian yang Muhammad Ali Asobuni, ya berarti M. M dengan R duluan mana? Kemudian Al-Jurjani, berarti ini J-nya harusnya besar ya. Al-Jurjani berarti J. J itu urutannya mana? Gitu. M ya Mannaul Qoton harus sama ini.
kalau Mannaul Qoton dengan Muhammad berarti duluan mana? MA sama MU. Duluan A. MA. Ya, MA dulu. Nah, terus nanti MU baru MU samakan. Nah, terus di sini ada dua ini, Muhammad Ali As-Sobuni fi Ulumil Quran, di atas juga sama. Nah, kalau sama nanti namanya yang kedua ya di ketik titik-titik kalau tidak salah. Nanti coba cek di buku panduan. Titik-titik kemudian baru nama kitab. Gitu. Terus halaman ya nomor halaman ini tidak muncul di sini di daftar pustaka tidak ada halaman. Tidak halaman. Kalau di footnote pakai halaman. Kalau di sini tidak. Nah, terus ini Purwadarminta P-nya kecil, harusnya besar. Ya, Ulumul Quran ini juga U-nya kecil, harusnya besar. Nah, nanti tolong lihat buku panduan. Karena kalau kalian lihat buku panduan, itu berarti bekal kalian untuk nanti ketika membuat skripsi sudah mahir, ya, sudah ingat panduannya. Oke, itu ya masukan dari Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, mazhab sudah oke. Oh, tapi ini kok mazhabnya mazhab fikih ya? Mazhabnya mazhab fikih, mazhab kalam, qadariyah. Ya, iya mazhab kalam. Dalam tafsir mazhab kalam dan mazhab. Oh, memang di silabinya ada tulisan mazhab kalam dan mazhab fikih ya? Iya, Ibu. Begitu ya? Jadi Ibu harus lihat lagi nih. Oh, jadi kayak fikih kalau begitu ya. Mestinya mazhabnya mazhab tafsir ya. Sebentar. Nanti kalau jamnya habis, Ibu dikasih tahu ya. Jamnya habis kali ya? Iya, sudah habis, Ibu. Habis ya? 11.10. Dapat 10 ya? Tapi sebentar ini aja ini kok Ibu mengganjal. Rada mengganjal. Iya, mazhab tafsir itu harusnya ke ini ya, mazhab tafsir. Mazhab tafsir, tapi di sininya tadi bentar, Ulumul Quran. Oh iya ya, kok ada mazhab fikihnya ya? Ya sudah kalau begitu. Ada mazhab fikihnya. Yang ini. Ini yang di silab RPS yang lengkap juga. Sama ya, ada mazhab fikihnya. Oh, bisa jadi ini dulunya masih per apa namanya, masih per pandangan, masih sharing ini perlu masuk enggak gitu. Tapi ya sudah karena ini pemakalan sudah memasukkan ya. Ya sebenarnya kalau mazhab fikih ya ranahnya ke ilmu fikih gitu. Ilmu fikih ya. Nah, oke lah. Oke, baik kalau begitu.
untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Nanti perbaikannya tolong tinggal diperbaiki ya. Sama kelompok 1 juga nanti dalam dicek ulang tentang daftar pustakanya ya, cara penulisannya. Yang kira-kira kurang pas bisa diperbaiki. Mungkin itu saja. Selanjutnya silakan pemakalah untuk menutup pertemuan hari ini. Absennya gimana ini absennya? Absennya bagaimana? Penjab. Sudah saya absen, Bu. Nanti saya kirimkan ke grup. Oh, yang tidak hadir. Ada berapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir ada 2. Yang satu izin, yang satu lagi alfa, Bu. Oh, gitu. Nanti bisa di share ya. Nanti Ibu coba Tapi absen yang form dari fakultas ada juga ya? Sudah di-share? Sebentar, Ibu kan dikirim juga ya sama Pak Zarkas itu. Tunggu. Bentar, Ibu lihat. Zarkas ya. Ya, ini absennya nih. Coba Ibu ini. Ibu share ya? Atau Ibu lihat dulu deh. Ini 4D jumlahnya 38 ya. Yang tidak hadir siapa? Nurnimawati alfa. Bentar, Ibu tulis ketik aja di sini. Biar nggak lupa kalau udah terakhir. Siapa? Nurnimawati alfa. Nurninawati alfa. Nurnima, Bu. Nurnima. Siapa? Nurnimawati. Nurninawati. Iya, Nurninawati yang alfa tadi. Iya. Terus satu lagi? Sama Dira Fitri Azhara sakit. Dira Fitri Azhara sakit. Tinggal di mana? Dira di Jakarta Barat. Oh, iya. Absennya. Oke. Nurninawati alfa, Dira Fitri Azhara sakit. Ya, sakit apa tahu nggak? Kurang tahu, Bu. Izinnya ke saya sakit doang gitu. Sampai nggak bisa nge-zoom gitu ya? Padahal kalau sakitnya ringan kan bisa nge-zoom. Oke, kalau gitu. Ya, Ibu juga sudah nyatat, nanti kalian juga nyatat. Nah, ini absen yang Ibu dapat dari fakultas, Ibu share juga ya? Iya, Bu, baik, Bu. Ya, oke. Baik, untuk hari ini silakan ditutup oleh pemakalah. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sebelum kami tutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator kelompok 1 dan mewakili moderator kelompok 2, mohon maaf atas adanya kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan berakhirnya diskusi ya 2 makalah pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan semoga ilmunya manfaat, maslahah dan berkah serta kalian sukses studinya ya. Tahfiznya dan juga hajat-hajat yang lain Allah kabulkan dengan segera. Dan untuk akhir kata, Ibu kirim salam kepada orang tua kalian ya di rumah, salam ta'zim, salam kenal ya, salam silaturahim ya untuk beliau-beliau. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. banyak Ibu. Ibu, Dira sakit demam Ibu katanya. Sakit demam.